dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Sejarah. Pada saat siang hari ini kami sedang berada di Gereja Gemit Kota Kupang dengan tujuan untuk menelusuri sejarah Kupang. Sebelum kami masuk di gereja, perkenalkan, nama saya Jonathan. Nama saya Agri Kemasi. Nama saya Cindy, nama saya Elsa, nama saya Devi, saya Krisna, nama saya Mati, dan saya Mati. Sekian dan terima kasih. Jemaat Kota Kupang adalah salah satu jemaat tertua dalam Gemit yang bertumbuh bersama dengan berdirinya benteng VOC di Kupang. Embrio pelayanan selaku jemaat dimulai pada tahun 1614 di dalam benteng Fort Concordia atau yang sekarang dikenal dengan asrama benteng TNI. Berawal datangnya seorang pendeta Belanda bernama Pendeta Matthias van den Broek dipindahkan oleh pemerintah VOC dari Saparua, Ambon. Jemaat kecil yang bertumbuh dalam benteng inilah yang kemudian hari berkembang menjadi cikal bakal berdirinya Jemaat Kota Kupang sekarang ini. Setelah melihat keadaan gereja, kami diarahkan untuk bertemu dengan pendeta yang dibilangnya itu tahulah tentang sejarah gereja Gemit Kota Kupang ini untuk kami melakukan wawancara. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf karena mungkin telah mengganggu Bapak Pendeta punya waktu. Jadi tujuan kami datang ke sini itu untuk menanyakan bagaimana sejarah berdirinya Gemit Kota Kupang. Jadi mungkin dari Bapak bisa kasih sedikit penjelasan. Terima kasih banyak karena sudah datang di Jemaat Kota Kupang sebagai jemaat. Ya kita mau bilang Jemaat Kota Kupang jemaat induk, gitu. Karena dia merupakan ibu lahirnya seluruh gereja dalam gereja Mesinjili Timur. Bahkan lahirnya Gemit juga oleh karena Jemaat Kota Kupang. Jadi anggaplah Jemaat Kota Kupang itu mama dari gereja-gereja khususnya Gemit. Nah, kalau ditanya kapan lahirnya, sebenarnya ceritanya sangat panjang. Kenapa demikian? Itu dimulai dari tatkala Jemaat Kota Kupang memutuskan untuk menelusuri sejarah. Dalam penelusuran sejarah itu kemudian kita temukan bahwa Jemaat Kota Kupang itu ternyata ada tanggal lahirnya. Padahal sebenarnya dari awalnya itu Jemaat Kota Kupang itu tidak tahu menahu gitu hari lahirnya, sehingga kemudian kita cantol untuk merayakan ulang tahun gereja itu, ulang tahun jemaat itu di hari lahirnya Gemit, bayangkan. Padahal semua jemaat tahu bahwa Jemaat Kota Kupang itu lahir 1614, gitu ya, sekitar 4 abad lebih ya. Pendeta-pendeta yang pernah memimpin di Gemit Kota Kupang. Dari titik awal itu ya pendiri yang menjadi pioner utama itu Pendeta Matthias van den Broek ya. Itu. Nah terus kemudian sedangkan untuk sampai sekarang itu kita ada 6 orang. Saya sendiri pendeta Yestonaga, terus kemudian ada pendeta Adolfina Dopahege, terus kemudian ada pendeta Olvi Magamoi, terus kemudian ada pendeta Johnny Utadu, terus ada pendeta Henderina Dubatonis Riri, gitu ya. Nah, itu kita ada 6 orang sampai ini detik. Tapi paling kurang ada masa yang akan memperhatikan. Ada masa VOC, ada masa NZG, istilahnya, ada masa Protestan, terus ada masa kemudian Gemit berdiri, gitu sampai sekarang, gitu ya. Ya ada masa-masa itu. Tapi pendeta yang kemudian lahirnya gereja kita itu yang paling penting yang kakak kita, yaitu Pendeta Matthias van den Broek. Pendeta Matthias van den Broek, dialah yang kemudian yang memang dia tidak lama, hanya sekitar setahun melayani di gereja kita pada waktu lalu ya.
Tapi dari dialah kemudian benih-benih Injil, benih-benih keyakinan, kepercayaan itu bertumbuh kemudian menjadi seperti sekarang. Jadi Pendeta Matias itu yang menjadi catatan penting untuk teman-teman. Dari titik awal itu ya pendiri yang menjadi pioner utama itu Pendeta Matias van den Broek ya. Itu. Nah terus kemudian sedangkan untuk sampai sekarang itu kita ada 6 orang. Saya sendiri Pendeta Yesus Tenaga, terus kemudian ada Pendeta Adolfina Dorpahege, terus kemudian ada Pendeta Olvi Magang Moy, terus kemudian ada Pendeta Johnny Lutadu, terus ada Pendeta Henderina Dubatonis Riri gitu ya. Nah, itu kita ada 6 orang sampai ini detik. Bukti-bukti peninggalan jejak Belanda di Gemit Kota Kupang. Oke, baik. Di Gemit Kota Kupang itu yang biasa kita bilang artefak ya, peninggalan-peninggalannya. Peninggalan pertama itu tentu gereja, ya, gereja kita. Itu gereja belum berubah, bentuknya belum berubah. Memang dulu itu ada penambahan depan, ada menara, tapi oleh karena kementerian dianjurkan bahwa tidak boleh ada menara karena itu bukan asli. Hanya kemudian gereja jemaat membongkarnya sehingga kemudian mendapatkan bentuk aslinya seperti sekarang. Kalau teman-teman lihat misalnya ada bagian depan teras itu bukan asli juga. Itu hanya penambahan saja supaya gereja itu ada bentuk, terus kemudian ada penambahan jumlah yang bisa kita cover begitu ya di depan. Karena jemaat kita kan sangat besar, 13 sampai 14 ribu jiwa. Sehingga kemudian kalau misalnya kita tidak ada penambahan sedikit saja, yang penting jangan merubah bentuknya. Jika kalian misalnya ada teras lobi depan itu, yang besi itu hanya penambahan saja, tapi hanya ikat biasa, tidak boleh ada sambungan-sambungan yang melekat begitu. Itu hanya penambahan saja begitu untuk menampung jumlah jemaat kita, tapi juga memberikan bentuk nuansa bahwa gereja ini udah lama begitu. Itu penambahan. Sedangkan aslinya seperti begini. Terus kemudian belakangnya ini penambahan, ruang-ruang seperti begini. Kita dulu ini penambahan belakangnya kan ada ruang duduk jemaat yang di bagian belakang itu juga baru gitu kan. Yang gereja yang aslinya itu yang persegi 6 itu, yang lingkaran itu ya. Itu gereja yang aslinya. Dan gereja itu masih bentuknya clear asli, tapi mungkin bahan-bahannya saja yang berubah. Kita ambil contoh misalnya gedung itu udah berubah karena dulu itu sirap, daun atapnya itu sirap. Tapi karena sirap itu pada waktu mau dikerjakan karena hancur, rusak begitu ya, sirapnya rusak sehingga air hujan itu masuk ke dalam gedung, sehingga kemudian itu diganti. Dan waktu dicari waktu itu sirap tidak didapatkan, maka diganti seng. Jadi itu yang berubah ya, tapi bentuknya tetap sama, mungkin bahan-bahan yang dipakai saja yang berubah. Itu yang berubah itu atap. Terus kemudian kalau teman-teman lihat dinding, interior dalam, interior luar itu udah berubah karena di luar itu sudah taruh batu alam, di dalam itu dibikin keramik. Kenapa? Karena kan gedung ini kan sudah lama sekali, sehingga dia rapuh begitu ya, plesterannya udah jatuh, udah runtuh begitu, sehingga kita jaga supaya jangan semakin dia rusak, kita tempel pakai batu alam. Dan bagian dalam kita pakai keramik supaya jangan kotor tapi tahan juga seperti itu perubahannya. Sedangkan mimbarnya tetap seperti awal, mungkin kursi-kursi di dalam itu yang udah berubah gitu ya, tapi bentuknya tetap utuh. Itu pertama ya, catatan peninggalannya. Jadi ya, itu catatan kita. Terus kemudian peninggalan berikut itu yakni artefak, ada lonceng gereja ya, yang paling awal. Lonceng itu langsung dari Belanda. Untuk lonceng itu teman-teman bisa lihat nanti ada di museum ya, kita ada taruh di ruangan artefak gitu ya, ada di situ. Itu museum itu lonceng gereja yang berasal dari Belanda. Terus kemudian ada organ ya, ada alat musik itu ada di situ. Teman-teman juga bisa lihat nanti di museum. Selain itu ya paling teman-teman lihat kuburan di depan itu. Nah iya, sekalian saya kasih ingat bahwa gedung kita ini sudah merupakan gedung situs ya, yang sudah tercatat gitu sebagai gedung situs, gedung bersejarah gitu. Oh ya,
Bapak, saya mau sedikit tanya. Ya. Kan ini Bapak Pendeta yang mungkin dari pendeta pertama sampai yang mungkin beberapa yang sudah meninggal itu jenazah mereka tuh dimakamkan di sini atau di mana, Bapak? Oh ya, makasih. Baik. Pertanyaan bagus. Rata-rata ini pendeta yang sudah, kan mereka kan berganti-gantian, ya. Berperiode itu kan mereka ada masa periode mereka, toh. Mereka melayani terus kemudian ada yang pulang, begitu ya, sehingga mereka meninggal di Belanda di tempat mereka. Tetapi ada beberapa pendeta yang kemudian memang meninggal, begitu ya. Nanti lihat di sejarahnya, nanti ada catatan namanya. Tapi yang mungkin teman-teman bisa lihat nanti kuburannya itu nanti ada di kuburan di benteng, sebuah benteng kuburan Kerkhof, orang bilang ya, Kerkhof itu yang bercampur dengan kuburan-kuburan para pegawai VOC pada waktu itu. Tapi ada satu pendeta yang nanti teman-teman akan lihat ada di situ. Tapi kebanyakan itu kembali ke ada mungkin sekitar 10-11 pendeta ya. Tapi yang lain itu kebanyakan itu ya kembali oleh karena mutasi pindah kembali ke Belanda mereka meninggal. Oke, terima kasih Bapak yang telah memberikan penjelasan tentang gereja Gemit ini, Bapak. Di sini juga kami mohon izin pergi ke tempat yang tadi Bapak sempat bilang bahwa museumnya itu supaya kami bisa melihat situs peninggalan apa saja yang ada di dalam. Setelah kami melakukan wawancara, kami diarahkan oleh Kakak Dery yang merupakan pemandu wisata Gemit Kota Kupang. Pada saat kami memasuki museum tersebut, kami melihat berbagai macam peninggalan dari zaman VOC, kondisi bangunan yang masih terjaga, dan pada saat kami masuk itu, foto pertama yang kami lihat itu adalah rapat sinode. Nah, ini adalah gereja Gemit Kota Kupang dari zaman ke zaman. Dan pada foto yang ketiga, gereja itu hancur dikarenakan adanya bom dari pihak sekutu. Nah, kami mendapatkan informasi dari Kakak Dery bahwa gereja Gemit Kota Kupang itu dibom sebanyak 3 kali. Adapun lonceng peninggalan VOC yang masih ada namun tidak lagi digunakan sehingga disimpan saja di museum sebagai bukti jejak peninggalan VOC Gemit Kota Kupang. Adapun sumbangan dari para jemaat yang disimpan dalam museum seperti mesin ketik, radio, jam, dan juga moko yang merupakan penghargaan 400 tahun Gemit Kota Kupang. Terdapat pula alat musik berupa piano yang dibawa oleh VOC dan masih ada dan terjaga hingga saat ini.